Oke, halo teman-teman semua. Kita akan melanjutkan materi pada part yang kedua ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai proses pengendapan piroklastik, dan yang kedua adalah pengklasifikasian piroklastik dan batuan piroklastik. Oke, sekarang kita masuk pada proses pengendapan piroklastik. Nah, secara umum ada 3 proses pengendapan dari piroklastik atau ejecta. Yang pertama yaitu fall. Jadi piroklastik diendapan secara jatuhan. Nah, tadi sudah saya berikan gambaran pada part pertama ketika kolom erupsi seperti ini kemudian terbawa oleh angin. Nah, pada kondisi tertentu maka produk-produk vulkanik akan mulai jatuh akibat adanya gaya gravitasi. Nah, ciri yang cukup bisa kita amati di lapangan yaitu dari keterdapatan produknya. Jadi piroklastik yang diendapkan secara jatuhan, dia akan mengisi baik bagian tinggian maupun lembahan dengan ketebalan yang relatif sama. Nah, ejecta yang diendapkan atau piroklastik yang diendapkan secara jatuhan biasa dikenal sebagai tephra. Biasanya ukuran butir dari produk vulkanik atau dari piroklastik yang diendapkan secara jatuhan itu akan cenderung halus. Kemudian proses yang kedua yaitu piroklastik flow, aliran. Jadi mengalir. Nah, paling tidak ada 3 proses yang menyebabkannya. Yang pertama ketika kolom erupsi kolaps. Apakah dia naik terlebih dahulu kemudian dia kolaps, atau dia tidak sempat naik tapi dia langsung kolaps. Nah, kolaps dari kolom erupsi ini menyebabkan piroklastik flow seperti ini. Kemudian yang kedua adalah explosive dome eruption. Oke, jadi dome ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, tapi akan saya coba bahas secara lebih detail namun singkat. Oke, jadi ketika di akhir suatu erupsi memungkinkan magma naik ke permukaan. Nah, ketika magma sangat kental, viskositasnya tinggi, dia tidak sempat untuk mengalir, tetapi dia akan langsung membeku, membentuk bentukan dome seperti ini. Nah, dome ini bisa menjadi penyumbat keluarnya magma ketika erupsi selanjutnya terjadi. Nah, sehingga ketika erupsi terjadi, maka dome ini harus dihancurkan terlebih dahulu, baru magma bisa keluar sebagai lava atau menghasilkan produk vulkanik lain seperti piroklastik. Nah, ketika dome ini hancur, maka akan menyebabkan terbentuknya piroklastik flow. Yang ketiga, dome collapse tapi tidak disebabkan karena letusan, tetapi karena pengaruh gravitasi. Jadi ketika dome ini sudah tidak stabil, maka dia akan cenderung kolaps dan membentuk piroklastik jatuhan, piroklastik aliran, maaf. Kayak itu 3 proses yang menyebabkan piroklastik flow. Nah, ciri dari piroklastik flow adalah endapannya terakumulasi pada bagian rendahan. Walaupun kadang ditemukan pada bagian tinggian dengan kondisi yang cukup tipis ya. Proses yang ketiga yaitu piroklastik surge. Prosesnya relatif sama dengan flow, mengalir, tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi, ditambah dengan komponen gas atau steam yang relatif banyak, sehingga seringkali terjadi turbulensi di dalam alirannya. Nah, kondisi ini seringkali terjadi pada letusan yang cukup besar tingkat eksplosivitasnya, atau letusan yang membawa gas atau steam yang cukup banyak. Misalkan pada letusan phreatik atau phreatomagmatik. Jadi letusan phreatik itu kan terjadi ketika air di permukaan, misalkan air kawah atau air di bawah permukaan, yaitu air tanah misalkan,
dia terpanaskan oleh magma yang ada di bawahnya. Nah, ketika air sudah mendidih kan tekanannya tinggi. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya erupsi. Nah, kalau phreatomagmatik yang terjadi adalah ketika magma itu bercampur dengan air, baik air tanah maupun air di kawah. Nah, ketika tekanan tinggi terjadi erupsi. Jadi perbedaannya kalau freatik dia tidak kontak dengan magma airnya, kalau phreatomagmatik dia kontak bercampur kemudian meletus. Nah, tentunya karena ada pengaruh air akan dihasilkan gas atau steam yang cukup banyak. Nah, sehingga produknya yang dihasilkan itu pyroclastic surge. Walaupun ada produk yang dihasilkan akibat jatuhan juga. Oke, kita lihat skema dari proses pengendapan pyroclastic surge. Ini contohnya. Jadi seringkali terjadi turbulensi seperti ini sehingga menyebabkan adanya erosi pada bagian lapisan yang ada di bawahnya. Nah, ini menyebabkan adanya struktur tertentu dari lapisan yang dapat kita temukan di lapangan, lapisan batuan. Nah, ini menjadi penciri dari pyroclastic surge. Nanti akan kita lihat apa struktur-struktur tersebut. Oke, kemudian sekarang setelah proses pengendapan diketahui, kita akan mulai masuk ke proses pengklasifikasian piroklastik. Belum batuan piroklastik, baru piroklastik atau ejekta. Nah, biasanya kita membagi berdasarkan ukuran butir, diameter produknya, atau P number. Ini biasanya digunakan dalam sedimentologi. Nah, kita untuk memudahkan kita bahas yang dalam bentuk dalam diameter dengan satuan milimeter. Oke, jadi ini adalah maksimum diameter dari mulai blok sampai ke ash, debu. Jadi dari debu ke blok ini semakin besar ukuran butirnya. Jadi fine ash, ada coarse ash, ada lapilli, ada block atau bom. Nah, ini yang tadi sudah kita singgung di awal-awal ya penamaan ini. Jadi ini adalah ukuran butirnya nih. Semakin besar semakin ke blok. Nah, yang membedakan blok dengan bombs itu adalah dari bentuk butir. Kalau blok dia cenderung runcing, menyudut. Kalau bom dia cenderung membundar ya. Oke. Nah, piroklastik itu apabila telah mengalami litifikasi kemudian membentuk batuan. Nah, biasanya disebut sebagai batuan piroklastik. Nah, penamaan batuan piroklastik itu juga khusus dan didasarkan paling utama dari hal-hal ini, dari ukuran butir. Oke, kita lihat. Nah, ini pengklasifikasian yang umum ditemukan ya, berkaitan dengan batuan piroklastik. Jadi dilihat dari persentase kehadiran komponen dengan ukuran butir tertentu. Ada ash, ada lapilli, ada block atau bombs. Jadi contohnya ketika di dalam batuan tersebut terkandung komponen dengan ukuran butir ash sebanyak sekitar 70% ke atas, maka kita bisa bilang batuan tersebut adalah tuff. Nah, kalau misalkan lapillinya yang tinggi di atas 70%, kita sebut sebagai batu lapilli. Nah, kalau misalkan yang dominan adalah block atau bombs, nah ketika yang dominan itu adalah komponen dengan ukuran butir blok sekitar di atas 70%, maka kita bilang batuannya adalah breksi piroklastik. Nah, sementara ketika yang dominan adalah bombs, artinya ukuran butir komponennya dominan ukurannya besar di atas 64 mm dan bentuknya membundar. Nah, maka kita bisa bilang batuan itu adalah aglomerat. Gitu. Nah, sekarang di tengah-tengahnya ya ada lapilli tuff atau lapilli tuff brexia. Ini gabungan dari penamaan-penamaan yang utama ini. Nah, sekarang tuff itu juga bisa dibagi berdasarkan komponen penyusunnya. Apakah itu gelas, apakah fragmen dari batuan yang sudah ada sebelumnya atau rombakan atau secondary product yang disebutkan di awal, atau kristal mineral. Nah, ketika misalkan komponen kristal ini lebih besar dari sekitar
50 atau 60%, maka kita bisa bilang dia itu crystal tooth. Nah, kalau yang dominan adalah gelas, maka kita bisa bilang itu adalah vitric tooth. Nah, sedangkan kalau yang dominan adalah fragmen batuan sebelumnya atau fragmen batuan lain atau secondary product, maka kita bisa bilang itu adalah lithic tooth. Oke, itu materi pada part yang kedua. Terima kasih, kita akan melanjutkan materi pada part yang ketiga.